Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Jan Alia dari kelas 11 MIA 1 absen 29. Saya di sini akan menampilkan monolog yang berjudul Kayun. Kayun buyut hilang, kayun buyut hilang. Kayun buyut hilang. Apa ada orang yang lewat kemari? Astaga, kenapa aku jadi lupa begini? Malah bencana bagi desa Semarang. Kayun buyut hilang. Padahal kayun buyut adalah warisan dalang Panji Mas yang meninggal di desa Semarang ini. Kira-kira siapa ya yang mencurinya? Pesta teledek di balai desa. Ya, aku curiga pada teledek yang baju merah. Senang larak lirik Wak Barjan, penjaga kabuyutan yang menyimpan kayun buyut di dalam ruang cupu manik. Pesta berakhir pada pagi hari. Semua orang teler. Wak Barjan mabuk pulang ke kabuyutan. Aku hanya seorang bantu-bantu, menyapu, memasak, menyajikan makanan dan minuman bagi pengunjung desa Semarang. Aku suka dipanggil sepekacar. Tapi ketika semua orang teriak, kayun buyut hilang, aku merasa terpanggil. Aku harus mencarinya. Tapi kemana? Siapa pencurinya? Teledek baju merah. Hanya dugaanku saja. Aku nggak sempat tanya ke Wak Barjan. Kulihat dia terkapar dan tak sadarkan diri di dekat ruang cupu manik. Tapi dia pernah bilang, "Hei pekacar, kamu tahu apa yang dilakukan desa Semarang kalau kayun buyut hilang?" "Apa, Wak?" "Kamu pernah tahu lakon Rama Tambak?" "Pernah, Wak." "Lakon Rama Tambak jadi penting karena kamu senang tokoh Hanoman, bukan?" "Ya, aku memang senang tokoh Hanoman. Meski hanya ksatria monyet, tapi hatinya murni dan berbakti pada kebenaran. Perjuangan Rama tak akan sampai tanpa Hanoman. Aku sepekacar, sekarang jadi Hanoman. Aku harus mencari daun pisang untuk kujadikan tabak kayun. Astaga, aku sampai lupa. Aku kan suka bawa golok cepot. Golok si Nong namanya. Hahaha. Aku harus mencari pohon pisang. Si kebun pisang Mak Sabtun. Itu kebun pisang Mak Sabtun. Daunnya lebar-lebar. Aku mulai menebas. 1, 2, 3. Tak terasa, daun pisang yang sudah mulai aku tebas terkumpul banyak. Aku mulai kususun kebun pisang, lalu menuju Pulau Cemani yang berkabut. Yang berkemungkinan besar pencuri kayun buyut bersembunyi di sana. Kamu baju, mau apa menghalangiku? Pergi sana. Aku bukan bontot gendut si anaknya Pak Gablik. Aku si pekacar. Nih, golok cepot. Astaga, buaya tidak takut pada golok. Aku terpaksa bergerumul dan berguling-guling. "Ma, tolong
Kacar, kamu pemberani. Ayo, aku bantu menyusun daun pisang ini. Wah, bagus. Ayo. Kami menyusun daun pisang, lalu menuju Pulau Cemani. Kami menyerukan lagu semangat. Bring reken tek kayun tambah lancar, bring reken tek kayun tambah lancar. Kamu saja, mau apa menghalangi kami? Pergi sana. Jangan takut, aku Kang Samedin akan kucekik. Kang Samedin bergelimang dengan si ular sanca. Kang Samedin kalah tenaga. Aku berteriak dengan melempar si golok cepet ini. Kang Samedin, ini golokku. Kang Samedin dengan terampil mengambil golok si cepot. Kang Samedin mencolok mata si ular sanca. Crak, crak. Tiba-tiba sanca menghilang, berubah jadi Sawitri, anaknya Pak Cito, yang suka jadi cah angonnya kebunnya Pak Kadolin. Fitri, kamu bantu aku. Ayo, kita sudah hampir sampai ke Pulau Cemani. Kami menyusun daun pisang, lalu menuju ke Pulau Cemani. Sawitri menembang. Urip iku kudu kaya semut, nyawiji nganggo bebarengan. Akhirnya kita sampai di Pulau Cemani. Kang Samedin bikin obor dengan cekatan. Obor dinyalakan dengan dua batu. Percikannya meletik ke rumput kering. Obor-oborlah dinyalakan. Tidak obor menerangi di sekitar kami. Kami berjalan perlahan. Aku di depan, karena aku yang ditugaskan untuk mencari pencuri kain buyut. Kami berjalan perlahan. Dan tampak sebuah cahaya seperti api unggun. Kami berjalan mengendap-endap perlahan, tetap berjarak. Kami memadamkan obor-obor agar tidak dicurigai. Tampak seorang laki-laki tinggi besar, berambut gondrong, dan berpakaian hitam-hitam. Aku mengingat-ingat, adakah seorang laki-laki seperti itu di pertunjukan Rogan Ketuk yang kusaksikan seminggu yang lalu? Rasanya tak ada. Kacar, kamu kenal dia? Aku menggeleng. Kang Samedin kenal. Kang Samedin juga menggeleng. Kamu Witri? Witri mengangguk. Tiba-tiba dia menuliskan sebuah nama di tanah. Sadagora. Kang Samedin kaget. Lalu dia berbisik. Aku tahu sekarang. Dia seorang tamu yang berasal dari desa sebelah. Kubu desa sebelah. Desa Bedul. Desa Bedul. Kang Samedin mengangguk. Tiba-tiba dia bersuara. Suaranya berat. Jangan gerundang-geredeng di tempat gelap. Kemari berhimpun di api unggun. Kami kaget bukan main. Dia tahu kami ada. Luar biasa. Ilmu apa yang dia punya? Kami duduk perlahan dengan perasaan masing-masing. Berhati-hati, melingkar, tetapi berjarak. Tiba-tiba dia terbahak. Hahaha. Dia memandangi kami satu persatu dengan perasaan senang. Sama sekali tidak takut. Wajahnya keras.
Kumisnya lebih batang dari Kang Samedin. Dia juga berjanggut, berewokan, menggayut kuat di dagunya. Kemudian dia berkata, "Kalian berani datang ke pulau ini. Pulau ini dianggap sangat sangat dan tak ada orang yang berani datang ke pulau ini." "Kami berani. Kamu yang mencuri kain buyut ya?" "Bagus, Cak Wadon. Kalian tahu kenapa kain buyut ada yang mencuri?" "Aku tidak tahu, tapi kenapa harus dicuri? Kenapa tidak dilihat saja seperti selama ini?" "Karena itu aku curi." "Jadi kamu benar mencurinya?" Sadagora tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Jadi benar kamu mencuri?" "Aku mencuri kain buyut selama ini hanya karena dipandang dan dikagumi saja, tidak dimaknai seperti dalam Panji Mas, dalam yang mengajarkan nilai adiluhung sebagai cermin kehidupan. Membuka kain dengan indah, menampilkan lakon dengan penuh simbol manusia yang beragam. Kemudian kain ditancapkan dengan mantap. Penonton pulang dengan senang. Besoknya bekerja di sawah, di ladang dengan senang. Cah Angon memandikan kebunnya dengan senang. Pak Tani mengolah sawahnya dengan senang. Pedagang pergi ke pasar dengan senang. Semua senang. Benar begitu kan? Aku terpukau dengan Sadagora. Dia melihat wayang sebagai cermin kehidupan. Kemudian Sadagora melanjutkan lagi bicaranya. Dalam Panji Mas meninggal dunia, wayangnya bukan dijaga dan disimpan di pewarisnya, melainkan dijual, lalu uangnya dibagi-bagikan. Untungnya pembuat jamu Mbok Tambi menikah dengan Kajar yang menawar kain milik dalam Panji Mas dari tengkulak barak antik. Semua tabungannya berpindah pada tengkulak itu. Lalu Mbok Tambi membuatkan cungkup cupu manik di komplek Buyut Semara. Karena dia anaknya juru kunci Buyut Semara Mbah Legawa. Sejak saat itu kain disebut sebagai kain buyut. Kami melongo tak bisa bicara apa-apa. Sadagora tahu betul perjalanan kain buyut. Jadi kalau aku curi kain buyut untuk membuat orang desa Semara sadar, kalian lihat apa yang terdapat pada kain. Kalian amati baik-baik. Kain gapura ini diapit dua buta yang membawa gada atau pedang tameng. Kelihatan bagus kan? Ini artinya apa? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan bahwa gapura harus dijaga, pintu menuju surga. Dengan kekuatan gada, pedang, dan tameng, artinya tekad yang kuat, sekuat gada, sekuat tameng, dan setajam pedang. Pepohonan yang menuju ke atas, rindang dan bercabang-cabang, artinya kehidupan yang bercabang-cabang. Pepohonan yang bertumpuk, artinya kehidupan juga bertumpuk, menyambung-nyambung menjadi satu. Kalau dipandang supaya kelihatan pisah, bisa berbeda dengan gambar lainnya. Gambar pepohonan besar ini menyambung dengan gambar kolam yang berair jernih.
dengan ikan yang berenang dengan bahagia dan senang. Air dilambangkan dengan sebagai kehidupan, dan ikan dilambangkan sebagai penghuninya. Di kiri kanan terlihat gunung-gunung yang menunjukkan pepohonan besar dengan naik turunnya pegunungan. Lalu dibatasi melingkar tepung gelang, jadi seperti bentuk gunung. Karena itu Kayun suka disebut sebagai gunungan. Dan akhirnya sampai ke ujungnya, perjalanan manusia yang tiba. Pupus. Aku menatap Sadagora dengan tatapan kagum. Kami bertiga pun bertatapan. Lalu ada satu pertanyaan. Siapakah Sadagora ini? Dasar anak kuncung. Habis nonton wayang lepas sembayang. Sudah siang. Pak Karjan pasti sudah menunggu di makam. Kan mau ada kunjungan buyut. Sudah, bersih-bersih sana. Astaga, aku mimpi. Kain buyut dicuri. Ada Kang Samedin, Bitri, dan Sadagora. Ah, mimpi aneh. Akan aku tanyakan pada Wak Karjan. Aku berangkat ke Buyut Semara. Setibanya di Buyut Semara, aku melihat Wak Karjan sedang menyapu dengan sapu lidi besar yang biasa aku pakai. Aku merebutnya sambil minta maaf. Maaf Pak, aku lanjutkan saja. Aku melanjutkan pekerjaan bersih-bersih, karena memang itu pekerjaanku. Aku menyapu daun-daun kering yang jatuh dari pohon yang lebat, memunguti bunga-bunga kamboja yang jatuh. Setelah selesai, aku menemui Wak Karjan yang tengah membuka lawang cungkup cupu manik yang menyimpan kain buyut. Jahat, kamu angin-angin kain buyut ini. Ah, kain buyut yang indah. Aku angin-angin di dekat tugel ini. Apa yang dikatakan Sadagora di dalam mimpi memang benar-benar terlihat. Kenapa dipandang seperti itu? Seperti baru kenal saja dengan kain buyut. Iya, Wak. Wak kenal dengan orang bernama Sadagora. Sadagora, kamu kenal dari mana? Bangun siang, Wak. Aku mimpi buruk tadi, kain buyut dicuri. Aku tiba-tiba teringat Pulau Cemani di tengah Danau Seta. Dan aku terdengar suara Wak. Kayun tambak, Rayun tambak. Lalu aku dibantu dengan Kang Samedin yang awalnya tadi adalah seorang bajul, dan Sawitri yang tadinya juga ular. Kami pergi ke Pulau Cemani menggunakan tambak daun pisang. Sampai di Pulau Cemani, kami membuat obor. Kami mengendap-endap saat tiba di sana. Lalu kami memadamkan obor agar tidak dicurigai. Tiba-tiba kita bertemu dengan seorang lelaki tinggi besar yang berkumis lebat, lebih lebat dari Kang Samedin, dan juga berjenggot juga, seperti bertapa. Dia Sadagora. Iya, dia bernama Sadagora. Sadagora adalah Eyang Pak Jimas
yang meninggal di desa Semara ini. Suaranya memikat. Maka dari itu ia dijuluki sebagai Sadagora. Sada artinya suara dan Gaga artinya besar. Setelah ini kamu akan dapat keberuntungan. Wah, benar, Pak. Lihat saja nanti. 2 hari kemudian, ngunjung buyut di Kabuyutan Semara tiba. Khidmat dan ramai. Aku benar-benar mendapat pulung. Aku dipanggil kecamatan untuk jadi seorang pemuda pelopor. Sekian dari monolog yang telah saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.